Halo Vela. Halo. Halo. Gimana Vel? Gila Ronin ya Vel. Gua nggak nyangka sih Gila, Ronin segitunya. unbelievable banget sih. Apa ya? Asli. Nggak nyangka aja sih Roninnya kuat banget, men. Itu dia pengen banget sih buat masuk babak selanjutnya. Sayang aja live drawing-nya pas kemarin Myanmarnya harus dapet Myanmar kan. Asli. Itu tapi menurut gua bermiss goal ya. Itu mereka benar-benar bahkan katanya di MPL Myanmar cuma kalah sekali loh Vel. Makanya serem banget. Iya, Ini se-strong itu ya, gila ya. dan katanya pas final MPL Myanmar pun mereka tuh ketat banget. Itu menangnya si Burmese Goals tuh bukan menang gampang. Wah, makanya ini bakal jadi pertandingan yang panas antara Ronin. Pasti Ronin ini versi alter egonya Burmese Gold tuh RRQ-nya sih menurut gua Vel ya. Jadi kayak Ronin juga pasti mau balas dendam, dan dari gameplaynya Ronin, wah itu pertandingannya pertunggu sih. Karena rapi banget Ronin mainnya, gila, salut banget gua. Pertama kali nongol ya, aku kaget banget, tau gak sih ngeliat yang namanya Ronin kok mainnya gini banget gitu kan ya. Kenapa mainnya berantakan banget di game pertama tuh, match pembuka game pertama aku mikirnya Ronin kenapa gini. Game kedua loh kok serem ya, jauh head saber ya. Gila. Terus next lagi loh kok serem, menang 2-1. Oke, menang Bener banget. 2-1. Abis itu Baxia lagi, gila sih ya. Itu udah out of my mind sih. Sebenarnya gua udah nebak karena pas ngeliat patch notes file, ini kayak gua bilang, wah ini metanya jadi bisa mirip sama Wild Rift dong gitu kan. And then di Wild Rift kan juga tank tuh bisa jadi jungler juga kan. Bedanya jadinya kalau tanknya jungler, di bawah tuh Marsh ADC-nya Wild Rift ditemenin sama support. Nah kalau kita kan Marksman. Kemarin tuh ditemeninnya Eudora ya kan. Waduh itu gila banget sih. Gila-gila Ronin. Eudoranya jadi menggila banget itu. Kalau aku jadi tim manapun ya yang ngelawan Ronin, kebiasaan aku nge-ban Eudora sih. Justinnya tuh comfort banget jadi yang pakai Asli. Eudora. And then, Dia tuh kayak punya banyak strategi yang cocok banget sama Eudora. agree. Jerem Scott, thank you benderanya. Agree banget, Vel. Jadi, Eudoranya kalau Vela perhatiin, dia positioningnya bagus. Kalau sampai Eudoranya ke take down dari kemarin, at least dia bawa satu hero, ya nggak, Vel? Jadi dia ke take down, dia nyulik satu hero gitu loh. Satu hero juga pasti mati di tangan dia gitu. Dan build-nya menarik banget. Dia tuh awal-awal kayak build-nya Lemon, bikin Holy Crystal, kalau nggak like Nitran yang di awal. Jadi nggak, kalau kita kebanyakan lihat kan orang pakai Eudora ya, pakainya melakukan Destiny dulu, Yes. coba untuk scaling up the damage. Tapi kalau dia enggak, gue pengen burst di awal, makanya bikinnya Holy Crystal like Nitran. Terus di late game udah kayak, ya udah gue ketemu Eudora pasti satu kali combo mati. Yes, bener banget sih. Itu udah gila-gilaan banget sih. Makanya gue bilang, ini Ronin, wah gila sih Myanmar, gue nggak nyangka sekuat itu gitu. Walaupun ini belum kelihatan ya dari brand bakal kayak gimana. Karena brand tuh kuat banget udah pasti. Kalau Todak Geek Farm, menurut gue Vel malah kayaknya 60% Geek Farm gak sih? Geek Farm konsisten banget sih mainnya. Wah, Geek Farm ya, to be honest, surprise banget, mereka mainnya super good. Kemarin aku udah ngomong sama Tata Wawa, Blacklist International bukan lawan yang gampang ya, bukan lawan yang gampang, tapi ketika Geek Farm bisa ngalahin 2-0, chance buat menang terhadap Todak bukan lagi 60%, kalau menurut aku 75% Geek Farm bisa menangin gamenya lawan Todak. Walaupun Todak dari regular season MPL Malaya SG itu belum pernah kalah. Wah gila sih. Tapi Todak tuh ada yang bilang dari Evan Budi, katanya Todak split pushnya bagus banget katanya. Tapi lihat gak sih Geek Farm mainnya disiplin apa? Ya. Turretnya gak sentuh kayak gimana? Kesentuh, Vel, iya bener, agree. Turretnya bener-bener gak kesentuh, udah gila itu, bener-bener kayak perfect play banget gitu, kayak mereka tuh timingnya ya kan, dari rotation apa segala tuh bagus banget. So kayak objektif, udah gitu kalau misalnya dia lihat satu lane kayak udah mau ke push, dia bener-bener maybe kayak cuma satu orang clear, tapi yang lainnya tuh war gitu loh, jadi lawannya langsung hilang fokus gitu, jadi rapi sih Geek Farm. Nah, aku lihat si Geek Farm tuh lebih banyak mainnya tuh main 4-1, satunya tuh dikasih farm si Baby Ruka. Baby Ruka ya, dulu Baby Wu. Iya, masih ke bawah sampai sekarang. Baby Ruka tuh sampai detik ini kalau menurut aku masih dikasih kebebasan, hak bebasnya tinggi banget. Dan yang ngangkat gamenya tuh honest Frieza. Oh, yes. Frieza sih sebenarnya aku. Iya, Frieza itu udah agree banget gua, kalau udah Frieza tuh udah gila tuh, mind blowing banget. Solo game match-nya gila banget. Halo Bos Kuro. Iya, benar. Hai Kopuro. Ada Bos Kuro juga nama. Iya.
dia main solonya tuh gila banget dengan Kadita kayak dengan Lunox-nya. Dia tuh bikin space buat si Baby Rukanya tuh free banget. Mereka itu di zoning, musuhnya tuh di zoning. Udah nggak tahu sampai mana tiba-tiba Baby Rukanya masuk aja join war pas udah lagi enak-enaknya. Gak logis. Ya, makanya dia sebagus itu sih. Maksudnya kayak apa ya, itu Frieza bibit banget, kayak bakal jadi support gila lagi tuh, kayak the next Luminaire, the next Flynn gitu loh. Ini tadi ada Bos Kuro nanya, kok pakai VPN ke band ya? Buat apa dulu Bos Kuro? Buat VPN-nya buat main apa buat gimana nih? Buat Mobile Legends-nya? Soalnya dia server Amrik kan. Iya, Amrik. Kuro di Amrik kan. Kalau seandainya pakai VPN itu setahu gua pribadi ini sih Bos Kuro. Yang penting tuh nggak buat push MMR itu loh, push MMR yang street MMR itu. Ya, buat main biasa berarti nggak ini apa ya? Ya kalau buat main biasa harus aman karena di ya nggak jadi ya. Jangan udah gitu. Ya. Ada dia apa kah? Enggak. Dia apa? Enggak. Kalau lihat suka gini nih nggak seru. Aku kan menunggu gitu kan. Aku juga soalnya kan aku sama avatarku kan servernya beda kan. Jadi aku pengen tahu. Oh ya pokoknya intinya di apa di waktu gua ke Shanghai juga gua pakai VPN buat login Mobile Legends gitu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya bisa main. Nggak apa-apa. Yang penting jangan dibuat macam-macam. Iya. Mata. Mulai mau pengen keceplosan apa sih Dapang, ini nggak keceplosan lah, ini juga normal. Sabar guys, tenang. Vela pancing dulu. Iya, Vela nih mancing handal ini dia. Jadi kalau mancing di laut dapat ikan Merlin guys. Merlin. Tapi gila sih, aku kaget banget dan sedihnya adalah 3 tim Indonesia cuma bisa rebutin 1 slot. Tapi itu kita udah bukan pasti sih, 75% chance kita buat masuk di final. Ya, karena balik lagi bagannya untuk yang di RRQ Alter Ego tuh so strong. Kayak untuk RRQ ngalahin RRQ atau Alter Ego ngalahin Geek ataupun Todak, gua rasa kayak ini udah chance-nya udah gede banget gitu loh untuk ada di final ya intinya. Tapi yang gua nggak tahu adalah kalau sampai brand yang masuk final, ini gonna be kayak MPL yang ini nggak sih, kayak MSC 2019 aja hampir kan. Archangel lawan Onyx, tapi Archangel langsung dikukurin sama Louvre yang maju gitu. Kayak Philippines Indonesia tuh kayak udah musuh-musuhan banget, kayak rebut-rebutan banget pengen dapat gelar internasional kan dari dulu. Benar, tapi menarik kalau misalnya sampai RRQ lawan Brand 3 times champion, back-to-back champion, lawan back-to-back champion juga. Ya kan, galaknya parah banget sih. Bakal serem banget sih gitu. Tapi bakal ini gak sih, bakal main board gak sih tiba-tiba Geek Fam juara gitu, wah gitu, gue langsung wah gitu, kayak bakal gimana gitu, kayak langsung gempar pasti, kayak Geek Fam yang selama ini penghuni papan bawah gitu kan, kayak juru kunci di MPL tiba-tiba bisa juara, dan gue pasti salut gitu, kayak kalian bebenahnya cepat banget dari MPL yang kemarin menurut gue kayak udah berantakan, tiba-tiba mereka bisa sampai juara MPLA itu, wah itu bakal kayak the best achievement sih, itu bakal terkenang banget bagi Geek karena posisinya itu di bawah, walaupun ini bukan event official tapi at least ini event internasional dan mereka langsung jadi juara gitu kan. Kita lihat habis Todak kok. Kalau habis Todak nih ya, mereka bisa main dengan sama gilanya ya kok ya. Aku kayak makin yakin nih lawan RRQ juga dia masih bisa gitu loh. Iya. Karena melihat permainannya mereka yang seperti kita bahas tadi ya kok ya, mainnya benar-benar rapi, turretnya gak kesentuh, itu yang paling menurut aku gila banget sih, turretnya gak kesentuh, mainnya clean banget. Wah, gokil. Dan itu pernah kalah game. Yes. Jadi literally masih clean sheet ya bisa dibilang ya, dari Tarot maupun kalah game mereka masih clean sheet 2-0 Tarot pun gak ada yang jebol sepanjang game mereka. And then ini mereka ketemu Todak ya, salah satu lawan yang keras kan. Nah, ini juara dari MISG kan. Gila. Aku deg-degan, aku yang gak sabar, bisa gak sih kita langsung skip tanggal 5? Iya. Langsung gitu, hari Sabtu kita langsung mau lihat gitu kayak apakah yang akan terjadi gitu kan. Tapi jadwal kayaknya dari yang pertama match bermiss sama Ronin dulu deh, harusnya RRQ Alter Ego ditaruh paling terakhir sih harusnya. Aku nggak tahu sih kok. Kemarin soalnya kayak jadwalnya banyak yang tidak begitu mengenakan. Aku lihat dulu deh, bentar. Gila nih doyok prep banyak banget soalnya itu kah doyok keluar Giva langsung rapih gitu, gak gitulah guys, masa ya gara-gara doyok sih. Wah, Kolius parah ya. Itu, jadi gue bacain komen. Kolius ngomongnya, jadi Kolius bilangnya adalah doyok nih, jadi
Juru Bukan kunci gua itu komen, gua bacain komen Vela dibelokin lo. Dibilangnya ini gua langsung ditelepon Doyok nih. Kok lu ngomong apa kok katanya gitu. Diajak berantem sama Doyok. ajakin berantem ya, aku bantuin. Gue live streamingin guys. Gak ada jadwalnya, tahu di mana? Kayaknya belum dipublish sih. Harusnya kalau ada jadwal dari Nimo juga udah nge-share buat streamer, buat kayak kalian mau restream yang mana aja gitu. Soalnya kan kemarin udah di-announce di live stream. Menarik sih ini, gila MPL ya, bener-bener apa ya, hiburan off season banget sih. Dan Todak versus apa Todak versus Exam itu pertama. jam 11. Oke. Terus ada Alter Ego, Burmese Gold Ronin, baru brand Aura. Oh, RKL Trigo yang ditaruh kedua dok, siang-siang ya Ya. berarti ya. Ya. Sore sih kok jatuhnya. Soalnya kalau kita start jam 11, itu kita kelar-kelar harusnya maksimal itu kan jam 2, minimal jam 1 lah ya udah Iya. kelar. Soalnya gak tau juga kalau ternyata game cuma 10 menit best of, maksudnya 2-0. Nah itu kan kita gak kayak MPL kan Vel. Soalnya ini gak tayang di TV, jadi kita gak nungguin jam tayang, langsung tabrak lagi game berikutnya gitu kan. Betul. Tapi kan asetnya lumayan juga. Jadi yang pertama Todak Gig, baru RRQ Alter Ego, baru Burmese Gold Ronin, sama brand Aura PH. Aura PH juga kagetin gak sih kok bisa menang lawan Onyx? Ya, Onyx lebih tepatnya dari pertama tuh udah Onyx ID aja kalah aja gue udah kaget banget sih Vel, kayak wow gitu, kayak kalian yang bahkan scream aja dari Mars itu sering bilang kayak kita selama ini sih ngalahin Onyx PH terus ya, and then tiba-tiba boom gitu, dia benar-benar kalah dari Onyx PH, and then Aura PH ngalahin Onyx PH gitu. Wow gitu, ini udah gila sih, maksudnya kayak ini kelihatan dari tersisa 8 tim yang ada sekarang ini udah ngotot banget pengen menang sih, kayak tim-tim yang memang pengen menang gitu. Itu enaknya ini gak sih single elimination, gara-gara single elimination ya jadi yang ngototnya tuh yang dicari sama orang gitu. Kalau yang mental nilai-nilainya sih udah goodbye. Kalau group stage ngumpulin poin atau double elimination aja, at least mereka bisa ngasih kendor dulu kan, ya udah ntar gue seriusnya pas di grand final deh, gue sengaja kalah dulu apa gimana gitu. Kairi ngeri kok ya, Kairi gila sih itu, Kairi gila banyak banget sih, maksudnya yang benar-benar out of my mind gitu, kayak gameplaynya tuh bukan apa ya, kayak ya mungkin kalau kira gitu kan, kalau kira ini mungkin sedikit meremehkan lah ya, dimana oke, PL Indonesia ini udah ada league yang ada untuk MPL saat ini. Di liga-liga lain tuh kayak nanti pas ketemu di MPLI mereka gak bisa perform atau nunjukin pertandingan yang memang benar-benar sekeras ini gitu, tapi ternyata wow gitu, kayak statement dari Kolo sendiri terbantahkan mentah-mentah gitu, langsung kayak nih jadi kemarin dikatain cupu nih Myanmar sebagus ini, tiketnya makasih Jeremy Skoy gitu kan. Jadi kayak best of Myanmar. Kalau Philippines oke lah ya, and then dari Malaysia Singapura yang memang ternyata masih belum bisa bersaing sama 3 MPL lainnya ya, Vel, sayang banget ya untuk yang kayak Resurgence, EVOS SG sama Orange Louvre langsung gugur gitu aja gitu, kayak udah gitu kalahnya juga kalah telak gitu kan, Vel. Walaupun EVOS SG sempat ada perlawanan lah ya. Benar, aku ngerasa mereka kayak agak slow pace banget, sedangkan yang lain udah lumayan main fast pace-nya. Terus mereka kadang-kadang suka impatient, kurang gak sabar gitu kalau mau melakukan eksekusi, ngikutin game-game musuh. Apalagi pas SD itu gampang banget dipancing dikit ikut, dipancing dikit mulai aja gitu Ya. kan. Dan itu matinya mati bodoh sih kalau menurut aku. Benar. Jadi kayak bener-bener apa ya, dan pancingannya pun bagus ya Vel jadinya ya. Ya pintar sih, aku ngerasa ya tim Filipina nih, aku lihat keunggulannya tuh dari tim fight-nya gitu benar-benar ini kok apa namanya, benar-benar sabar, benar-benar rapi. Terus mereka kalau bisa ya udah gue punya tim fight terus, kita hajar terus. Hero-heronya mereka juga hero-hero tim fight nggak sih kok? Iya. Jadi itulah kenapa yang kemarin gue bilang ya, tim Indonesia sama tim playstyle ataupun strategi tim Indonesia dan tim Myanmar itu mirip, dimana mereka demen banget nabrak dari early itu kayak oke, kita secure kill objektif. Tapi kalau dari Philippines, kalau yang kemarin gue lihat, mereka tuh scaling banget, snowballing banget, sabar, jaga tempo. Jadi temponya dibangunnya pelan-pelan, Vel. Karena tempo yang kecepatan dibangun pasti juga bisa runtuh dengan cepat kan, Vel. Sekali dibalikin, brok, langsung bisa ini. Karena mereka all out gitu loh, kayak semua resource dibuang. Kalau dari Philippines tuh kayak mainnya sabar, keluarin skillnya pun satu-satu, mancingnya pelan-pelan gitu loh, kayak
Jauhead, padahal dia udah bisa lempar supportnya lawan nih, tapi Jauheadnya masih bisa mundur, jaga jarak gitu misalnya. Jadi kayak bener-bener jagain temponya lagi gitu. Benar. Dan banyak banget hal-hal unik yang aku lihat ya di dalam MPLI ini, sampai aku rasa gila ya, ternyata di luar sana banyak banget permainan yang kita nggak sadarin sama sekali. Lunox Spurs support pun ada ya, kok ya kemarin kalau Ya, kita lihat emblem support kan, pakai emblem Avaris yang dapat gol. Itu kocak banget. aku sampai kaget. Padahal kalau dipikir-pikir kenapa nggak mystery shop ya, kan mystery shop diskon 10%, tapi bisa dibawa ke arah late game, maksudnya bisa long term lah ya investmentnya. Kalau misalnya Alvarez kan cuma buat early-nya doang kan. Benar, Vel. Maksimalnya 1.200 soalnya. Itu agak sedikit di wondering sih kenapa, tapi setelah dilihat-lihat ya Lunox-nya emang pure support jadinya, bukan damage dealer. Jadi burst-nya tuh bukan, jadi Lunox tuh tipikal jadi poke, dimana yang execute terakhir tuh ya carry-nya ataupun junglernya nih gitu. Lunox-nya dibikin kayak gitu. And then keuntungan dari emblem support adalah balik lagi, Vel, kalau dia ngambil yang regeneration, Lunox seenggaknya nggak perlu bikin buku sih, karena dia nggak dapat buff. Udah gitu dia pakai emblem support, dia nggak perlu bikin buku gitu kan, nggak perlu enchant talisman, dimana yang ujung-ujungnya buang resource lagi, buang duit. Dia bisa langsung fokus ke item-item lainnya aja gitu. Tapi gokil banget sih kok 3 hari MPLI match-nya mengagetkan semua, to be honest. Ya udah gila sih, makanya benar-benar GG. Panik Israel. Ya udah panik nih gua. Bahas prediksi MPLI aja tuh katanya kok. MPLI boleh. Yuk. Balik lagi ke topik awal yuk. Ya, bahas predik. Mulai dari RR. Myanmar dulu. Enggak. Myanmar dulu. Dari bracket Myanmar dulu. Bracket Myanmar itu berarti dari Permis sama Ronin. Puluh. Permis dan Ronin. Kalau yang Puluh lihat seperti apa? Kemarin kan baru sehari itu ya, terus di hari kedua, terus yang hari-hari sebelumnya itu kemarin ada kerjaan, jadi belum nonton sepenuhnya kok, belum ngelihat sepenuhnya juga. Jadi yang paling Puluh ngelihat itu ya kalau kita pindah bracket yang ini loh, RSG sama Blacklist. Itu Blacklist di luar nalar emang pemikiran mereka untuk draft pick itu ya. Soalnya Ngerti ya. apa? Estes ya. Ada Estes, terus di dalamnya ada apa lagi, mereka itu bisa dibilang kemarin nggak ada tag view, cuma ada Hilda apa gimana gitu. Soalnya kalau di Filipina, kenapa mereka di Filipina tuh Estes tuh jadi salah satu strategi yang bagus, karena team fight mainnya meta-meta Filipina tuh meta-meta team fight, maka mereka pikir ke arah Estes gitu. Mungkin karena dengan Estes kayak gitu mereka bisa dari menit pertama juga mereka udah bisa langsung nguasain area lawan gitu kan, mereka udah punya pegangan hidup juga kan. Balik lagi mereka kayak dari tim lawannya punya objektif berbeda, mereka kayak punya PR tambahan lagi. Ini mana dulu yang mau dihancurin, core utamanya apa sih Estesnya gitu. Karena Estesnya enak banget, apalagi kalau udah sekelas pro player gitu, positioningnya kan bagus banget. Dia bisa jaga posisi, dia bisa jaga badan, di belakang ya udah tinggal giling-giling doang gini, jadi anak PMR kan tuh. Buat yang nanya kenapa Kolius diam aja, dia lagi mencoba untuk tidak mengungkapkan apa-apa lagi guys, jadi lagi balas chat klarifikasi Kolius gitu. Enggak, dia tuh lagi menghindari, dia tuh keceplosan lagi, jadi kalian tuh ya jangan nanya kenapa dia diem aja, oke? Udah Nggak main Pak, iya bentar lagi dah ngobrol-ngobrol bentar.